ini menjadi mimpi jurusan. Kita berharap tahun depan kita bisa menyelesaikan proyek Gajah Wong, sehingga Gajah Wong itu bisa kemudian mandiri dan nanti bisa dikunjungi banyak orang. Kemudian tahun depan kita juga berharap ada proyek Barongan. Jadi biar Barongan itu kemudian juga bisa dikunjungi banyak orang, dan juga nanti kita juga punya proyek waluisasi di kampung saya. Kemudian saya akan memberikan informasi juga bahwa seminggu lagi atau kemudian tahun ini sebenarnya targetan jurusan PMI lebih ke mendekatkan teman-teman mahasiswa itu ke para tokoh-tokoh pemberdayaan masyarakat. Hari ini dengan Pak Tri, minggu besok kita akan coba datangkan Pak Atik Yabani dari divisi community developmentnya Danun atau Aqua. Kemudian minggu berikutnya mungkin dari Basnas Mas Edi akan juga datang, dan nanti teman-teman bisa mengikuti. Oke, saya tidak usah berpanjang lebar. Terima kasih kepada teman-teman juga yang sudah hadir, dan hidup PMI. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kajil PMI yang telah menyampaikan sambutannya. Dan yang untuk selanjutnya ini kita sambutan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang dalam hal ini akan diwakili oleh Dekan 1 kepada Bapak Latiful Hidayat PhD. Kami persilakan. Dan sekaligus membuka acara kuliah umum pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang kami hormati Bapak pembicara, yang narasumber yang akan nanti menginformasikan ke kita pemberdayaan atau pembangunan masyarakat di Sri Ketul ini mulai dari awal sampai sekarang, dan nanti bisa kita tiru para dosen-dosen dan adik-adik mahasiswa sekalian, saudara mahasiswa. Di sini saya mewakili Dekan. Hari ini adik-adik tahu sekarang ini lagi ulang tahun Fakultas Dakwah. Jadi 30 September ya. Dan hari ini ada dua acara ya. Acara seminar internasional ada di Diatekal Perpustakaan. Dan kebetulan ini kuliah umum juga bertepatan dengan Ultan, dan nanti ada parade doa dari para sesepuh kita ya. Dan ya semoga Fakultas Dakwah semakin jaya ya. Dan yang kedua, saya ucapkan selamat untuk jurusan PMI yang sudah mendapatkan akreditasi A. Dan ini juga selamat untuk fakultas ya, karena hampir semua jurusan di Fakultas Dakwah akreditasinya A. Ya. Insya Allah akan menyusul jurusan yang paling atau prodi yang paling muda, yaitu IKS, yang dulu adalah anaknya PMI juga ya. Ya, semoga mendapat A sehingga dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi semua jurusannya mendapat akreditasi A. Dan nanti kita mintakan sertifikat dari UIN seperti kemarin ya. Oke, mungkin sedikit sambutan saya, karena saya juga nanti harus ke Tegal. Sebenarnya saya ingin ikut di sini juga ya, tapi saya mungkin nanti minta PowerPoint-nya atau sisanya aja. Jurusan PMI ini tidak asing ya bagi Anda, karena Anda sudah di sini, dan saya juga.
saya begitu datang dari Kanada kemarin diminta untuk ngajar di sini. Sebelum IKS lahir saya sudah ngajar di PMI, ya. Kemudian saya pindah ke IKS karena IKS baru lahir ya, baru harus ditumbuhkan ya. Tetapi kemarin juga saya ngajar multikultural di PMI. Jurusan PMI ini sebetulnya potensial, ya. Dalam arti apa? Kalau di luar negeri, jurusan PMI ini bisa dikategorikan dengan jurusan-jurusan yang misalnya development studies, ya, studi pembangunan. Juga bisa policy studies, ya, studi kebijakan. Bisa juga area studies, misalnya urban dan rural studies. Jadi studi kota dan studi desa. Jadi ini lebih ke sosiologis, ya. Dan karena ada Islam di sini, bisa masuk juga kategori Islamic Studies, ya, studi Islam. Tentunya tidak asing lagi ada istilah COMDEV, ya, Community Development, pengembangan masyarakat. Dan ini adalah cocok untuk itu. Jadi sebetulnya jurusan PMI ini tidak asing, ya, dan populer di luar negeri, ya. Jadi kalau adik-adik masuk ke PMI, jangan merasa berkecil hati, ya, karena banyak saudara-saudaranya di luar negeri, ya. Gitu, ya. Dan di jurusan PMI ini, ya, kalau Anda hitung lihat, ya, dosen-dosennya juga mumpuni, ya, banyak doktornya, ya. Kemudian doktornya juga ada yang dari luar negeri, ada yang dari dalam negeri, ya, dari universitas terkenal. Pak Fajar sendiri dari UGM, ya, ada Bu Samsiatur dari Australia, ada Pak Nurifwan sekarang, ya, dari Belanda, dan itu menjadi modal, ya, modal penting PNI untuk maju. Karena dosen-dosen adalah motor penggerak jurusan ini atau prodi ini. Maka potensi ini perlu dikembangkan. Kalau kemarin ada acara profesor, ya, Basarudin bilang nggak apa-apa kita punya mahasiswa sedikit karena pemikiran itu nggak perlu banyak-banyak. Tetapi dosen-dosennya sangat berkualitas, ya, tingkat global. Saya kira PMI juga begitu, ya. Rasio dosen dan mahasiswa sangat ideal, ya kan? Maka dosennya bisa berkembang lebih besar, ya. Saya yakin dan saya berdoa, ya, terutama jurusan PMI dan IKS yang kembali identik, ya. Insya Allah dalam 10 tahun, mungkin 5 tahun lagi banyak profesor yang akan lahir, ya. Karena profesor kita sudah pensiun dari PNI juga, ya. Dan bentar lagi tahun depan ada yang pensiun juga, ya. Jadi yang muda-muda ini kalau fokus studinya, ya, fokus penelitiannya, fokus tulisnya, insya Allah akan bisa mengembangkan jurusan ini dan karir pribadi tentunya juga berimbas pada kualitas fakultas dan jurusan. Jadi penting, ya, meskipun misalnya mahasiswa itu misalnya yang penting itu proses di dalam, ya. Proses di dalam itu penting, sehingga tadi seperti kata Pak Fajar, Anda ini kan, ya, sama, ya, dengan PMI di seluruh Indonesia, ya. Di IAIN, di UI itu ada PMI. Kurikulumnya mirip-mirip, ya, tentunya ada kurikulum yang lokal. Nah, kalau kita tidak mengembangkan kualitas, kemarin saya bilang distingsi kita masing-masing, pembeda kita masing-masing, specialty kita masing-masing, maka kita akan sulit untuk bersaing, ya. Maka kembangkan potensi Anda, bahkan potensi yang mungkin dalam tanda petik diremehkan seperti menyanyi, ya. Tetapi itu potensi yang bisa dikembangkan menjadi EO, ya, event organizer, ya. Dan itu bisa menjadi pintu masuk untuk mengembangkan masyarakat, ya kan? Melalui menyanyi Anda memulai untuk empowering, ya,
pemberdayaan masyarakat. Ya. Selain memberdayakan diri sendiri tentunya kan. Jadi itu saja harapan saya kuliah umum ini menggerakkan dosen-dosen dan juga menginspirasi para mahasiswa. Jangan berkecil hati di PMI, Anda harus bangga dengan PMI. Dan insya Allah kalau Anda mengembangkan diri, skill Anda, leadership Anda, pimpinan Anda, insya Allah 5 tahun yang akan datang Anda ini akan menjadi pemimpin-pemimpin di Indonesia. Ingat ya, ada dana desa itu butuh pendamping ya. Anda bisa di sana. Ada PNPM ya. Bahkan anggota DPR itu kualitasnya harus ditingkatkan dengan Anda masuk ke sana ya. Di samping juga ada yang berkarir di bidang akademik di perusahaan CSR dan sebagainya. Saya kira itu harapan saya dan semoga kuliah umum ini bisa menjadi pemicu dosen dan mahasiswa untuk berkembang dan mengembangkan keilmuan, aksi di lapangan dan juga berbakti untuk negeri, berbakti untuk masyarakat, terutama masyarakat yang di pinggiran. Dan terakhir, saya ingin sedikit menggugah sebetulnya jurusan PNI ini kalau mengembangkan action research, ya, riset aksi itu cocok sekali. Riset aksi itu riset yang reflektif terhadap kegiatan pemberdayaan atau aksi yang sudah dilakukan, ya, sehingga orang lain bisa meniru model pemberdayaan yang dilakukan oleh kita, ya. Dan itu kalau kita publikasikan tingkat nasional maupun global, ya insya Allah PNI juga akan terkenal ya. Dan terus mahasiswa akan datang berbondong-bondong ke sini, insya Allah. Amin ya Rabbal. Saya kira itu saja. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita buka kuliah ini dengan bacaan basmalah. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Latiful Hulum PhD yang telah membuka acara kuliah umum pada pagi hari ini. Dan untuk acara selanjutnya yaitu acara inti yang itu akan ada pemaparan materi dari Bapak Tri Harjono yang langsung dimoderatorin oleh Ibu Siti Aminah. Kepada Ibu Siti Aminah dan Bapak Tri Harjono kami persilakan. Tes. Masih semangat? Masih. Nah, punya waktu kurang lebih 2,5 jam ya. Kurang lebih, boleh kurang. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita rutinitas kuliah umum jurusan pengembangan masyarakat Islam ya. Ini sebenarnya harusnya semester kemarin, tapi insya Allah semester ini akan kita adakan lagi. Terima kasih pada tim dari mahasiswa jurusan PMI angkatan 2000 berapa? 2013 ya. Jadi 14. Lupa ya 2014. Aku bilangnya 2013. Oke. Semua yang ada di sini karya mahasiswa PMI ya, mulai dari backdrop ini karya mahasiswa PMI yang dia skripsinya sendiri sudah unik ya, divideokan. Mas Idan Ramdhani, ada Mas Idan nggak? Tidak ada ya. Kemudian yang kedua, bunga ini karya mahasiswa PMI juga. Ada Mbak Isan dan kawan-kawan, bunganya sangat cantik ya. Kemudian apalagi yang karya PMI? Ini yang lebih penting, yang teman-teman nanti. Ini juga karya dari pengusaha PMI. Siapa dia? Ya, potensi-potensi yang ada yang telah kita kelola lewat lab jurusan PMI ya, kita kelola semua potensi
Desa Wisata DIY luar biasa ya. Kemudian nomor HP-nya boleh dicatat 081 328 216 842. Dah nanti minta saja ke saya ya. Kemudian moto hidupnya, hidup adalah perjuangan dan pengabdian. Pengabdian loh, pengabdian itu beda gitu ya. Perjuangan selalu berjuang, pengabdian itu beda. Kalau kita search coba di Google gitu ya, buat Google, nama beliau itu sudah banyak sekali muncul dan ada satu judul pengabdian seumur hidup atau memimpin berapa tahun, berapa puluh tahun memimpin, ada bahasa seperti itu ciri-ciri dari pengabdian ya. Kemudian aktivitas saat ini di Ketua Desa Wisata ya Pak ya, dan Forum Komunikasi Desa Wisata DIY. Nanti bisa kita sharing lebih dalam tentang beliau di belakang layar. Oke. Kalau kita lihat curug, ini curug ya Pak ya namanya? Curug atau apa? Air terjun bahasa ya curug. Oke, di sini ada kalau kita mau menuju terjun di sana, di sini ada kapalnya itu sangat tradisional, unik gitu ya. Oh itu sudah ada, tapi kemarin kita tidak naik yang putih itu Pak, kita naik yang sebelahnya yang berdiri itu ya. Konon ini ada cerita mistis katanya Pak, benar tidak? Di sini itu tempat menyimpan gamelan, jadi kadang terdengar suara gamelan, itu di jam berapa ya terdengarnya? Jadi Desa Bleberan ini ada dua pariwisata. Yang pertama apa ini? Air terjun sendiri, yang kedua itu guanya Rancang nih, Gua Rancang. Menurut sejarah Gua Rancang itu dulu konon itu tempat persembunyian prajurit Mataram ya Pak ya, ketika melawan Belanda gitu. Dan di sana ada 3 ruangan. Kemarin yang sudah mencoba masuk ke ruangan itu, walaupun saya pikir Pak Fajar nggak bisa masuk ya, karena lubangnya itu kecil sekali gitu ya. Jadi ruangan utama seperti ini luas, dan itu kalau saya masuk sudah deg-degan, sudah macam-macam pikirannya, akhirnya nggak jadi masuk gitu ya. Tetapi bapak-bapak masuk ke dalam, saya tengok itu kecil sekali lubangnya, tapi bisa ya Pak Fajar ya, bisa sampai masuk ke ruangan kedua ya. Kemudian ada lagi ruangan ketiga. Nah katanya ruangan ketiga itu katanya juga ya Pak, nanti klarifikasi saja, katanya tempat sembedi paranormal gitu ya. Ada Ki Joko Bodo, siapa lagi? Seperti itu di berita, monggo ya. Itu hanya yang ada di media, nanti klarifikasi. Kemudian yang lebih menarik, karena desa itu yang sekarang sudah menjadi kekuatan utama, kalau kita tidak bisa mengolah potensi desa sendiri, kita mau tergantung sama pemerintah, itu nanti bagaimana ya Pak ya. Jadi menurut kami sangat menarik ketika Pak Tri Harjono hadir saat ini untuk sharing gitu ya. Di sana itu bank apa saja sih yang sudah hadir untuk mengelola SDM-nya ya Pak ya. Kalau kami baca di media itu di Bank BCA gitu ya. Bank BCA itu sudah menggunakan dana CSR-nya untuk apa? Untuk pengolahan SDM. Jadi orang desa, katanya desa Gunung Kidul itu ya, orang desa tetapi bisa berbahasa Inggris itu seperti apa gitu ya, bisa paham sejarah itu seperti apa, itu karena kerjasama dengan bank-bank yang digait oleh Pak Tri Harjono gitu ya. Kemudian saya yakin tantangannya juga ada ya Pak ya, karena kalau kita lihat di sejarah lagi, gua itu sudah ada 4.000 tahun yang lalu katanya, tetapi kok baru digali diresmikan tahun ini Pak? 2010 baru diresmikan, boomingnya itu 2011. Sekarang sudah booming ya Pak ya, alhamdulillah. Oke, mungkin banyak yang akan digali sebenarnya dari Pak Tri Harjono, nanti akan lebih kita arahkan ke pemberdayaan masyarakat lokalnya seperti apa ya Pak ya. Kemudian ada nggak kebijakan-kebijakan mungkin yang dulu dari pemerintah lokal, karena Bapak dulu sebagai kepala desa nih, kebijakan kepala desa kok bisa gitu ya sampai ke tingkat DIY gitu. Bagaimana cara mengadvokasinya seperti itu ya, kemudian tantangannya seperti apa gitu. Oke, monggo Pak Tri Harjono, waktu saya persilakan pada Bapak sepuasnya monggo ya Pak ya. Nanti pokoknya sebelum jam 12 kita diskusi gitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Dekan dan juga dari Bapak-bapak dan Ibu dosen dari Universitas Islam Negeri, Insya Allah Islam, yang kami hormati, sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan hidayah kesehatan bagi kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama mewajah silaturahim bertemu di aula pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dari pertemuan kita bersama-sama diberikan hidayah manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, sebelumnya kami juga terima kasih atas undangan pada kesempatan kali ini. Kami bisa bertemu dengan adik-adik. Saya menyebut adik karena saya yakin lebih tua saya. Pasti, karena saya sudah, mungkin ini paling tua saya juga. Karena sudah 62 lahir, berarti sudah 53 tahun berjalan. Sebelumnya kita tadi sudah diperkenalkan, nama saya adalah Tri Harjono, anak yang ketiga dari 4 bersaudara. Kemudian kami adalah mantan kepala desa. Mulai kami diangkat menjadi kepala desa tahun 1996 dan berakhir tahun 2014 kemarin. Sudah lama.